kita memulai ibadah, kita bersatu teduh sejenak untuk mengucap syukur atas segala kebaikan Tuhan yang berlaku dalam hidup kita sepanjang minggu ini. Kita bersatu teduh. Amin. Mari kita memuji Tuhan dari buku nyanyian HKBP nomor 706, ayat 1 sampai 2, betapa banyak berkat-Mu. Dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Dengarlah Tuhan seruan yang kusampaikan, kasihanilah aku dan jawablah aku. Hatiku mengikuti firman-Mu, carilah wajah-Ku. Maka wajah-Mu kucari ya Tuhan. Janganlah menyembunyikan wajah-Mu kepadaku. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang di sorga, karuniakanlah Roh-Mu yang kudus, dan berilah hikmat kebijaksanaan kepada jemaat-Mu, supaya firman-Mu yang kudus semakin nyata dan berkembang di dalam hidup kami. Jadikanlah hati hamba-Mu ini dengan penuh sukacita memberitakan Injil keselamatan itu, agar jemaat-Mu semakin berkembang di dalam kekudusan. Kuatkanlah hati dan jiwa kami untuk tetap setia mengikut Engkau di dalam iman dan kepercayaan yang benar, oleh karena anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Tuhan adalah
kita mendengarkan hukum Tuhan yang terambil dari Tita ke-5 sampai ke-10. Demikian hukum Tuhan. Hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, Jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta terhadap sesamamu manusia. jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dimiliki sesamamu. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita bersama-sama memohon kekuatan agar dapat melakukan hukumnya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk mengaku dosa-dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, yang Maha Kuasa dan Maha Benar, pengasih dan penyayang, bermurah hatilah Engkau ya Tuhan terhadap kami. Kiranya Tuhan berkenan mengampuni segala dosa dan kejahatan kami. Tiada yang lain yang dapat menjadi pelindung dan penyelamat bagi kami, selain dari kasih sayang dan pembenaran-Mu yang tunggal. Karena itu, karuniakanlah kami ketenangan dan penghiburan di dalam pengorbanan anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Marilah kita mendengarkan janji Tuhan tentang pengampunan dosa-dosa kita. Demikian firman Tuhan, tetapi engkau memberati aku dengan dosamu, engkau menyusai aku dengan kesalahanmu. Akulah dia yang menghapus dosa pemberontakanmu, oleh karena aku sendiri dan aku tidak mengingat-ingat dosamu. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Hidupku
yang ditetapkan pada hari Minggu ini tertulis dalam Yohanes 17 ayat 6 sampai 19. Kita membacanya secara responsoria. Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang engkau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milikmu dan engkau telah memberikan mereka kepadaku, dan mereka telah menuruti firman-Mu. Sekarang mereka tahu bahwa semua yang engkau berikan kepadaku itu berasal daripadamu. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu, dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milik-Mu. Dan segala milikku adalah milik-Mu, dan milik-Mu adalah milikku, dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia, dan aku datang kepadamu. Ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka, dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa, selain daripada dia yang telah ditentukan untuk binasa, supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Tetapi sekarang aku datang kepadamu dan aku mengatakan semuanya ini sementara aku masih ada di dalam dunia, supaya penuhlah sukacitaku di dalam diri mereka. Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka, dan dunia membenci mereka, karena mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Aku tidak meminta supaya Engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya Engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Sama seperti Engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Dan aku menguduskan diriku bagi mereka, supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah, serta melakukannya. Amin. Melayani
kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita berdoa. Damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal dan pikiran manusia, kiranya memelihara saudara sekalian di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini, yaitu pada Minggu Eksaudi, dari kitab Mazmur yang pertama, ayat 1 sampai dengan ayat 6, demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik. Mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Demikianlah firman Tuhan. Saudara yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus,
pengajaran yang sangat kontras dapat kita lihat dari firman Tuhan hari ini, yaitu perbedaan yang sangat jauh berbeda, seibarat antara hitam dan putih. Demikianlah jalan hidup orang benar sangat jauh berbeda dengan jalan hidup orang fasik. Keduanya tidak bisa disatukan. Seperti air dan minyak yang tidak akan pernah bisa bersatu, demikianlah jalan hidup orang benar dan jalan hidup orang fasik. Karena itu setiap kita atau setiap orang harus memilih jalan mana yang ia pilih. Sama seperti nyanyian anak sekolah minggu yang mengatakan, di dalam dunia ada dua jalan, lebar dan sempit, mana kau pilih? Yang lebar api, jiwamu mati, tapi yang sempit Tuhan berkati. Ini menunjukkan nyanyian sekolah minggu mana jalan yang benar dan mana jalan yang salah. Demikian juga Tuhan Allah berkata kepada Musa. Kepada Musa diperhadapkan antara berkat dan kutuk, antara hidup dan mati, antara kehidupan dan kematian. Firman Tuhan berkata, mana yang kau pilih? Memilih jalan orang benar adalah pilihan yang benar. Memilih jalan orang yang tepat adalah pilihan yang tepat. Tetapi memilih jalan orang fasik adalah pilihan yang salah. Karena itu firman Tuhan mengingatkan kita pada hari ini. Banyak orang melakukan apa saja asal dia berbahagia. Melakukan apa saja asal ia puas atau tentram. Karena itu tidak heran banyak anak muda yang lari pada narkoba atau pergaulan bebas. Demikian juga orang tua. Banyak yang hanya mencari kesibukan, mencari uang, jabatan, tahta, dan kuasa. Tetapi pemazmur pada hari ini memberi jawaban kepada kita. Dikatakan, kebahagiaan tidak didapat dari perbuatan fasik. Kebahagiaan tidak didapat dari hidup di dalam dosa. Ikut-ikutan cara orang berdosa akan membawa kita semakin jauh dari kebenaran. Ikut-ikutan itu dimulai dengan bujukan orang fasik. Jadi dia mau dibujuk orang fasik. Itu yang dikatakan di dalam firman Tuhan, berjalan menurut nasihat orang fasik. Sama dengan mau dibujuk oleh orang fasik.
lalu kemudian menjadi kebiasaan. Itu yang disebut di dalam firman Tuhan berdiri di jalan orang berdosa. Artinya mau melakukan kebiasaan buruk. Tahu-tahu sudah menjadi bagian dari kumpulan pencemooh atau kumpulan orang jahat. Itu yang disebut di dalam firman Tuhan duduk di dalam kumpulan pencemooh. Karena itu firman Tuhan mengingatkan jangan berjalan menurut nasihat orang fasik. Jangan berdiri di jalan orang berdosa. Dan jangan duduk sekumpulan dengan pencemooh. Ini mengingatkan kepada kita, hindari ikut terlibat dalam praktek-praktek dosa atau bergabung dengan orang pencemooh, dan kita harus menjauhkan diri daripadanya. Sebab dosa akan melahirkan dosa, dan coba-coba akan melahirkan kecanduan. Ikut-ikutan akan menjadi kebinasaan. Karena itu dikatakan di dalam firman Tuhan, jangan mau duduk, berjalan, berdiri dengan pencemooh. Yang kedua dikatakan bahwa hidup orang fasik adalah seperti sekam. Sekam ringan, mudah dihempas angin. Sekam hidup tidak berbobot, hidup tidak bernilai, hidup yang asal-asalan. Karena itu diingatkan oleh firman Tuhan, dampak dari pilihan yang salah akan menyesal seumur hidup. Dampak dari pilihan yang salah akan membawa kematian, akan membawa kepada neraka. Karena itulah firman Tuhan hari ini mengingatkan kepada kita tentang kebahagiaan orang benar atau jalan orang benar. Bagaimanakah jalan hidup orang benar? Dikatakan di dalam firman Tuhan bahwa dia memiliki hubungan, relasi dengan Tuhan, atau dia bergaul intim dengan Tuhan setiap siang dan malam, setiap waktu, setiap saat. Itu yang dikatakan oleh firman Tuhan ayat 2. Tetapi yang kesukaannya adalah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Jadi firman Tuhan mengingatkan, siapakah orang yang berbahagia? Yang berbahagia adalah orang yang hidup dalam firman Tuhan atau cinta Taurat. Sebab orang yang cinta Taurat itulah yang membentuk pikiran. Orang yang cinta Taurat itulah yang membentuk sikap hidup. Dan orang yang cinta Taurat itulah yang melahirkan tindakan yang benar. Karena itu berbahagialah orang yang hidup, yang merenungkan firman Allah sepanjang hidupnya. Yang kedua dikatakan bahwa orang yang berbahagia adalah orang yang berhasil.
Jadi dia akan berhasil. Diumpamakan firman Tuhan hari ini seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Ini bukan mau mengatakan bahwa orang yang hidup di jalan benar tanpa tantangan, bukan. Tetapi orang yang berjalan di dalam jalan yang benar, dia memenangkan setiap tantangan. Orang yang memenangkan setiap tantangan, itulah yang disebut dengan teruji atau berhasil. Ibarat buah-buahan, jika buahnya itu sampai pada kematangan, itulah yang disebut dengan menghasilkan buah. Bukan buah karbitan, tetapi buah yang matang di pokok. Karena itu orang benar akan mendapat aliran daripada firman Tuhan, mengubah hati, mengubah pikiran, dan mengubah tujuan hidupnya. Sehingga tujuan hidupnya berhasil. Berhasil artinya ia dapat melakukan kehendak Allah. Seperti Yesus dalam pergumulannya berkata, jadilah kehendakmu, dan Tuhan menguatkan dia. Jadi orang benar yakin dan percaya pada Tuhan dan melaksanakan kehendak Tuhan di dalam hidupnya. Karena itulah firman Tuhan mengingatkan kita, apakah kebahagiaan kita hari ini tergantung pada hal-hal yang sementara atau tergantung pada hal-hal yang jasmania? Tetapi firman Tuhan berkata, hendaklah kebahagiaan kita tergantung pada hal-hal rohania, tergantung kepada hal-hal yang berhubungan dengan Taurat Tuhan. Karena itulah kita diingatkan, jangan salah memilih, tetapi pilihlah berjalan di jalan hidup orang benar, pasti engkau berhasil dan Tuhan akan menuntun langkahmu kemanapun engkau pergi. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu untuk kami pada hari ini. Kami telah mendengarkan firman Tuhan dan Engkau telah menunjukkan kepada kami jalan yang harus kami pilih dalam hidup ini. Karena itu Tuhan, berikanlah kami kekuatan untuk tetap berjalan di dalam jalan kebenaran-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Marilah kita bernyanyi. Kita mengumpulkan persembahan. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 248. Selamanya.
marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terima dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu penuh jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, kuserahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Selamat hari Minggu untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati.